Iya, Pak Bro. Ampun, baiknya terlindungi. Oke, baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik hadirin dan jemaah kajian online Berkah Mulia Indonesia yang insya Allah dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah malam hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan, serta alhamdulillah keistiqomahan untuk menghadiri kajian ilmu yang insya Allah penuh keberkahan ini. Yang terhormat Ustadz Dindin Abu Ukasyah, Ustadz Syam, dan hadirin semuanya. Sholawat dan salam marilah semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta umat yang setia mengikuti sunnah hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, pada malam hari ini bertepatan tanggal 23 Rajab 1447 Hijriah dan tanggal 11 Januari 2026 Masehi, kita akan mengikuti kajian rutin yang malam hari ini insya Allah akan mengikuti kajian Asyama'il Muhammadiyah, sebuah kajian yang insya Allah membahas keindahan akhlak, kepribadian, dan teladan Rasulullah agar semakin tumbuh cinta kita kepada beliau dan insya Allah semakin kuat usaha kita untuk meneladaninya. Baiklah, ikhwan akhwat, Bapak Ibu hadirin kajian online. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya sampaikan susunan acara pada malam hari ini yang insya Allah secara biasa sudah kita lakukan. Jam 20.00 MC membuka acara, kemudian 20.05 insya Allah tilawah malam hari ini surat Al-Ahzab ayat 55 sampai 58, disampaikan oleh Bapak Bambang Budianto dan terjemahannya Bapak Agus Sidik. Selanjutnya 20.20 sampai 20.25 insya Allah prakata Ketua Dewan Asatidz BMI Al-Mukarram Bapak Ustadz Syam, dan dilanjutkan pada acara inti 20.25 hingga 21.15 pemaparan materi kajian yang malam hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Dindin Abu Ukasyah. Dan terakhir soal jawab, tanya jawab 21.15 hingga 21.30. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, menginjak acara pertama, marilah kita buka acara malam hari ini dengan bersama-sama bacaan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kepada Bapak Bambang Budianto dan Bapak Agus Sidik untuk mempersiapkan diri untuk segera menginjak acara berikutnya tilawah surat Al-Ahzab. Tawadol, monggo Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La junaha alaihinna fi abaihin wala abnaihin wala abnaihinna ikhwanihin wala ikhwanihinna wala abnai akhwati akhwanihin akhwanihinna wala abnai akhawatihinna wala nisaihin wala ma malakat aimanuhun wattakinallah innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innalladzina yu'tunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirati wa a'adda lahum adaban muhina. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ismam mubina. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tidak ada dosa atas istri-istri Nabi untuk berjumpa tanpa takbir dengan bapak-bapak mereka, anak laki-laki mereka, saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka, anak laki-laki dari saudara perempuan mereka, perempuan-perempuan mereka yang beriman, dan hamba sahaya yang mereka miliki. Dan bertakwalah kamu, istri-istri Nabi, kepada Allah. Sungguh maha besar. Sungguh Allah maha menyaksikan segala sesuatu.
Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang Budianto dan Pak Agus Siddiq yang telah membacakan surah Al-Ahzab. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan yang membacakan mendapatkan pahala sebagaimana yang kita harapkan. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, Prakata Ketua Dewan Asatid BMI yang terhormat Pak Ustadz Syam, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khairan Pak Uru, MC kita pada malam hari ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah. Syukur pada Allah Bapak Ibu sekalian, malam hari ini Allah berkenan kepada kita semuanya. Diberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat umur. Kita sudah masuk di akhir bulan Rajab. Ini nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Terlebih lagi, Masya Allah, kita masih diberikan kesempatan nikmat bersama-sama berjumpa, bersua di online ngaji kita. Dan saya sampaikan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu yang masih istiqomah semangat sampai dengan malam hari ini ikut bersama kajian Berkah Mulia Indonesia. Yang harapan kita, Bapak Ibu sekalian, ilmu-ilmu yang disampaikan para ustadz kita atau para ustadzah kita menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa kita amalkan dan nanti kelak akan bermanfaat buat kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu doa terbaik kita buat saudara kita yang sakit hari ini, yang sedang sakit, semoga berikan kesembuhan. Yang sedang safar, semoga berikan kesehatan dan keamanan, kelancaran safarnya. Yang sedang menunaikan ibadah umroh bersama keluarga tercinta, semoga Allah mudahkan perjalanannya sampai ke tanah suci dan diberikan taufik oleh Allah beribadah di sana dan kemudian kembali ke tanah air dengan kondisi sehat walafiat dengan membawa pahala umrohnya dan pahala yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tak lupa kami sampaikan selamat buat Bunda Firda di kelas ibu-ibu yang telah menyelesaikan hafalan 3 juz sekali duduk, juz 28, 29, dan 30 bersama Ustaz Bunda Rita. Juga selamat untuk anakku yaitu Rahlil Rashidan dari putra dari Pak Isa Widodo yang kemarin sudah setoran juz 30 yang akan dilakukan dengan juz 29 dan 28 insyaallah. Bapak sekalian, ungkapan menarik dari Imam Ibnu Qayyim yang saya sematkan di undangan yang buat bagi kita semuanya. Beliau mengatakan maslahat, kebaikan, kelezatan, dan kesempurnaan semuanya tidak bisa diraih kecuali dengan sebagian kesulitan. Dan tidak bisa dilalui untuk mencapainya kecuali melalui jembatan keletihan. Nah, ini ungkapan yang luar biasa yang motivasi buat kita semuanya
kelelahan, keletihan Bapak Ibu mengikuti kajian reguler Quran bersama guru-guru kita dan juga meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita ngaji malam hari ini. Semoga mendapatkan maslahat, kebaikan, dan kesempurnaan tentunya dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita sama-sama belajar bersama guru kita Ustadz Dinda Bukasah yang telah meluangkan waktunya untuk kita semuanya. Yuk siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, dan siapkan kalau kita sedang misalkan sedang tidak punya wudhu atau batal, silakan ambil wudhu agar kita lebih semangat lagi, tidak ngantuk artinya itu ya. Demikian sampaikan kepada terima kasih saya berikan kepada Bapak Huru Priyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syam atas arahan dan pengarahannya pada kita semua. Mudah-mudahan eh, arahan bisa kita segera laksanakan dengan baik. Kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan kajian utama kita hari ini, eh, yaitu Asyama'il Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dindin Abu Ukasyah. Monggo Ustadz, waktu dan tempat kami serahkan untuk memberikan paparannya. Terima kasih. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih banyak. Masya Allah, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'du fal hadirun wal hadirat a'azzakumullah, hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian Berkah Mulia Indonesia yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbuna Azza wa Jalla yang melimpah curahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian tak terhingga jumlahnya tentunya, sehingga dengannya kita bisa dan masih menjalankan apa yang menjadi tugas pokok dan utama kita beribadah kepadanya, dan dengannya kita masih bisa bertemu wajah ya, bersua walaupun via online. Dan tentunya semoga upaya kita dan usaha kita hadir dan join di link ini dicatat oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla sebagai amal saleh bagi kita, pemberat timbangan kebaikan bagi kita, sekaligus sebagai pengukur dan penghapus dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di malam hari ini kita melanjutkan dari pembahasan kita Syama'il Muhammadiyah, kitab yang sangat besar faidah dan manfaatnya bagi kita sekalian. Buah karya dari Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Dan kita melanjutkan pembahasan kita masih di bab khatam an-nubuwah, yaitu bab tentang khatam atau tanda kenabian. Sekarang kita berada di hadis yang ke-19. Bagi yang punya bukunya, bagi yang memiliki buku silakan dibuka bukunya.
Hadis yang ke-19. Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis yang ke-19 ini ya disampaikan oleh Tirmidzi, haddatsana Ahmad bin Abdata ad-Dabi wa Ali bin Hujr wa ghairu wahidin qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib wa qala kana Aliyun. Hadis ini atau hadis yang ke-19 ini diterima dari jalan Muhammad, ya, salah seorang dari putra-putranya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki beberapa orang putra. Satu di antara putra-putra beliau adalah bernama Muhammad. Bernama Muhammad. Ya, kata beliau, kata Muhammad bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana Ali, yaitu ayahandanya beliau, idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakara al-hadis bitulihi. Kata Muhammad bin Ali bin Abi Thalib adalah ayahandanya, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wardahu, kalau menceritakan, apabila beliau menceritakan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia menceritakan dan mengungkapkan yang detail gitu ya, dan detail dari kisahnya atau uraiannya Ali bin Abi Thalib terkait dengan bagaimana gambaran Nabi SAW telah dilewati di hadis yang ketujuh. Jadi yang dimaksud atau hadis yang ke-19 ini adalah penggalan dari hadis yang ketujuh. Bisa merujuk ya ke hadis yang ketujuh. Hadis panjangnya, detailnya tentang paparan dari sahabat Ali bin Abi Thalib tentang bagaimana gambaran Rasul itu seperti apa. Ya, beliau memaparkan dengan detail Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tentu beliau sangat mengenal Rasulullah SAW ya, membersamai Nabi SAW dari mulai beliau masih sangat kecil ya, bersama dengan Nabi SAW, bersama dalam perjuangan Nabi SAW, jadi sangat kenal intens dengan Nabi SAW. Maka beliau paparkan tentang Nabi seperti apa dengan kisah panjangnya, ada di hadis yang ketujuh. Silakan bisa merujuk nanti ya. Waqala, lalu yang akan dijadikan syahid oleh Imam Tirmidzi, hadis atau riwayat ini di bab terkait dengan khatam tanda kenabian adalah kisahnya atau ucapannya dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Kata Ali bin Abi Thalib bahwasannya di antara kedua bahu beliau terdapat stempel atau tanda kenabian. Ya, dan beliau adalah penutup para nabi, wa huwa khatamun nabiyyin. Jadi di antara kedua pundak Nabi sebagaimana yang disebutkan di riwayat sebelumnya ya, bahwasannya khatam nubuwah, tanda kenabian, ya, tanda atau stempel kenabian ada di pundaknya siapa? Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara kedua pundak beliau alaihi salatu wasallam, ya, terletak atau posisinya di situ. Ini adalah syahid kenapa riwayat ini dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi dalam bab Khatamun Nubuwah atau stempel kenabian, karena ada redaksi kalimat itu yang dipersaksikan oleh Ali bin Abi Thalib akan stempel kenabian yang ada di pundak atau di bahu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu ya, yang ukurannya kemarin sudah kita bahas dalam red sebelumnya sebesar apa? Ya, sebesar telur ya, telur dari burung hamam atau burung merpati, atau dalam redaksi ini disebutkan sebesar telur apa? Burung puyuh ya, ukurannya sebesar itu kurang lebih. Ya, yang ada di pundak Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, karena riwayat ini sudah kita urai dulu ya di hadis yang ketujuh, jadi hanya sebatas penegas saja, hanya sebagai penegas. Kita langsung masuk ke hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20. Baik. Haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abu Asim, qala haddatsana Azrah bin Thabit, qala haddatsani Ilba bin Ahmar al-Yashkuri afwan, al-Yashkuri.
Ya, kata Imam At-Tirmidzi menyampaikan kepada kami Muhammad bin Bashar telah menyampaikan, beliau berkata bahwasanya telah menyampaikan kepada kami Abu Asim, di mana ia berkata telah menyampaikan kepada kami Azrah bin Thabit, dan ia berkata telah menyampaikan kepadaku Ilba bin Ahmar al-Yashkuri. Qala, ia berkata hadatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari. Ya, Ilba bin Ahmar al-Yashkari ini adalah seorang tabi'in, seorang tabi'in yang dimana generasi tabi'in adalah generasi yang belajar kepada siapa? Kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Generasi tabi'in adalah generasi yang belajar atau berguru kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata begini, qala, berkata kepadaku Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari. Nama beliau adalah Amr bin Akhtab. Punya kunnya atau nama panggilannya Abu Zaid. Panggilan kesehariannya, dan itu panggilan yang beliau sukai, namanya Abu Zaid. Dan beliau adalah Al-Ansari. Al-Ansari berarti beliau orang orang Madinah, orang Ansar. Qala li, kata beliau, berkata kepadaku, memanggilku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul memanggilku ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid. Dan itulah kebiasaan Nabi SAW, di mana beliau itu memanggil sahabatnya dengan panggilan-panggilan yang disukai oleh mereka. Nah, ini juga adab kita ya, di mana kita memanggil teman kita, memanggil saudara kita, memanggil orang yang kita kenal dengan panggilan yang disukai oleh mereka, ya. Yang disukai oleh mereka, jangan panggil mereka apalagi memberikan gelaran-gelaran kepada mereka yang gelaran tersebut menyakiti perasaan dan hati mereka, mereka tidak sukai. Nah, hindari hal seperti itu. Hindari seperti itu. Nabi SAW memanggil para sahabatnya dengan nama-nama dan panggilan dan gelaran yang memang disukai mereka dipanggil dengan panggilan seperti itu. Ya, semisal Ibunda Aisyah, istri beliau dipanggil dengan sebutan apa? Ya, Humairah dan seterusnya ya. Itu adab ya, adab yang harus kita jaga ya. Apa? Harus kita jaga dalam bermuamalah dengan sesama, maka hindari ya gelaran-gelaran, apalagi gelarannya identik dengan apa? Dengan konotasi negatif ya. Identik dengan keburukan, ya, memberikan gelaran-gelaran yang buruk, yang punya tadi konotasi yang jelek, ya, manggil-manggil hindari seperti itu. Saya pun berpesan seperti ini kepada anak-anak di sekolah ya, jangan sampai, karena sebagaimana kita ketahui bersama, usia-usia anak-anak seperti itu tuh kecenderungannya menggelari teman-temannya dengan gelaran apa, Pak? Nama bapaknya, nah, dipanggilnya tuh nama bapak. Ya, bapaknya siapa? Dipanggil anaknya pakai nama bapaknya itu, aduh, ya, jadi bahan candaan, jadi bahan cemoohan gitu ya. Namanya dapat aja gitu, yang jadi dapat aja nama bapaknya dari mana gitu. Cari-cari mungkin ke rapotnya, cari mungkin ke TU datanya kemana. Tahu nama teman sekelas itu semua nama bapaknya diketahui. Waduh, ya, luar biasa. Nah itu ya kami pun di sekolah punya konsentrasi khusus tentang masalah itu ya. Mencoba agar jangan sampai itu dinormalisasi karena banyak aduh kejadian atau banyak hal yang apa tuh namanya kejadian-kejadian yang berawal dari situ. Dan seiring juga dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, di mana Nabi mengingatkan kepada kita, yaitu min akbaril kabair, termasuk dosa besar yang paling besar adalah apa? Ayyasuba waladu walidayhi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika seorang anak mencela atau bahkan dalam redaksi lain melaknat bapaknya, orang tuanya. Ya. Jadi termasuk dosa besar yang paling besar. Ya, bahkan dalam redaksi ini disebutkan la'an Allah, semoga Allah melaknat. Oh, semoga Allah melaknat anak yang melaknat orang tuanya. Itu ya, anak-anak yang melaknat orang tuanya. Dhahir hadis ini mengatakan bahwasannya anak termasuk dosa besar bahkan mengundang laknat Allah adalah ketika si anak mencela, menghardik, melaknat, menghina orang tuanya sendiri. Dhahirnya begitu. Ya. Kalau di zaman itu, di zaman para sahabat mungkin heran. Kalau zaman sekarang ya banyak yang kejadian, jangan kata melaknat ya, sampai membunuh pun waliyadzubillah. So, kalau menjaga kita, keluarga kita, juga anak-anak kita dan kaum muslimin dari hal seperti itu ya.
Membunuh pun nggak, kadang hanya gara-gara hal sepele ya, minta motor nggak dikasih, bapaknya di orang tuanya di ya eksekusi dan seterusnya. Waliyadzubillah. Luar biasa ini. Ya, sangat apa tuh namanya PR besar ya moral di zaman sekarang. Ya, kata Nabi SAW, dosa besar yang paling besar bahkan disebutkan dalam redaksi ini itu Allah, semoga Allah melaknat anak yang melaknat orang tuanya. Mungkin dalam konsep eh, apa muamalah di zaman itu nggak masuk tuh logika begitu. Kok emang ada ya anak yang melaknat orang tua? Gimana caranya nih? Teknisnya kayak apa? Nggak terbayang di zaman itu. Sehingga ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana anak melayat orang tuanya? Gitu ya. Bagaimana? Nabi bersabda apa? Ketika si anak atau ketika seseorang atau ketika si anak melaknat, mencela orang tua orang lain, lalu orang lain yang dicela orang tuanya itu balik melaknat orang tuanya, balik melaknat orang tua yang mencela ini, maka sejatinya sama halnya dengan dia mencela dan melaknat orang tuanya sendiri. Si A dan si B itu ya. Si A melaknat, mencaci maki, menghina, mencemooh si B, orang tuanya si B. Si B nggak terima dong, bapaknya orang tuanya dihina, dicela, maka dia balik melaknat si A, orang tuanya si A. Sehingga dalam hukum dalam syariat agama kita dikatakan si A ini sama halnya dengan mencela, melaknat orang tuanya sendiri. Kenapa? Karena dia yang membuka pintu, karena dia yang memberikan jalan orang lain melaknat dan mencela, mencaci maki siapa? Orang tuanya sendiri. Nah, gitu ya. Maka ini termasuk di antara apa concern kita ya. Di jangan sampai ya sekali lagi itu dinormalisasi bahkan dianggap jadi bahan candaan ya. Ya, kita harus menyelamatkan generasi lah. Ini PR kita semuanya. Nah, ini kembali ke redaksi hadis tadi, di mana Nabi SAW, dia gemarnya, sukanya adalah memanggil orang-orang dengan panggilan yang memang dia disukai. Panggilan itu sangat disukai oleh orang yang mendengar seruannya itu. Itu ya. Dengan panggilan, misal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adahu, ketika suatu waktu didapati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah alaihi wasallam mendapati Ali bin Abi Thalib sedang tiduran tuh di lantai masjid. Ya, sedang tiduran di lantainya jangan bayangan lantai masjid sekarang yang marmer ya. Lantainya ya pasir, debu, tanah gitu ya. Tiduran tuh di situ. Ya, namanya orang tua peka ya. Tiduran di masjid ada apa nih? Peka tuh orang tua. Ya, menantu saya tiduran di masjid nih. Orang tua sangat peka, Rasulullah sangat peka. Ada sesuatu nih. Kenapa nggak tidur di rumah? Ya, tiduran di sekitar di masjid nih. Kenapa nggak tiduran di rumah nih? Ada apa nih peka orang tua ya? Nabi SAW memanggil dengan penuh kasih sayang sambil apa tuh? Sambil mukul apa sih? Ngepruk apa saya apa bahasa saya ngeprukin, Pak. Apa sih? Ngebersihin, membersihkan tanah yang ada di baju, dikeprukin lah gitu, ya. Sambil bersabda dengan penuh kasih sayang, kum ya Aba Turab, ya, kum ya Aba Turab, bangun wahai Abu Turab. Turab itu tanah ya. Abu Turab itu maksudnya kalau dalam bahasa kita bapaknya tanah gitu, karena tiduran di tanah ya berdebu bajunya bertanah gitu. Sambil dikepukin bajunya dengan penuh kasih sayang orang tua ya kepada anak. Dan kata Ali bin Abi Thalib, tidak ada panggilan yang paling saya sukai selain daripada Abu Turab. Beliau sangat suka dengan panggilan gelaran Abu Turab. Karena itu diserukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu. Jadi sekali lagi hukum asal apa? Hukum dari hadis ini diantaranya adalah menyeru memanggil orang dengan seruan yang disukai orang tersebut dipanggil dengan nama itu ya. Hindari sekali lagi gelaran-gelaran panggilan-panggilan yang eh, tidak nyaman didengar. Jangankan oleh orang yang bersangkutan, kita pun ngedengar sendiri, jengah kalimat apa sih manggil orang dengan panggilan seperti itu. Kita aja yang mendengarnya nggak enak telinga itu. Apalagi orang yang dipanggilnya.
Oke, kembali ke hadis itu di mana Nabi SAW memanggil sahabatnya dengan penuh lemah lembut, ya Abu Zaid, nah, itu ya. Hai Abu Zaid. Ini juga menjadi salah satu apa tuh namanya di antara adab ya, dan termasuk di antara hal yang mustahab yang disukai adalah setiap kita memiliki kunyah, Pak. Nama panggilan, kunyah. Kalau laki-laki itu biasanya diawali oleh kata Abu atau Ibnu. Ah, itu ya. Maka saya punya kunyahnya itu Abu Ukasha. Kalau nama KTP saya sih Dindin Kurniawan, Pak. Nama KTP saya Dindin Kurniawan. Ya, tapi karena saya berusaha, berupaya untuk bisa lah, eh, paling tidak menyukai sesuatu yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dengan beliau memiliki nama kunyah, nama panggilan, maka saya pun berusaha untuk memiliki itu, Abu Ukasha. Kebetulan anak saya yang pertama namanya Ukasha, maka saya namakan saya Abu Ukasha. Dindin bapaknya Ukasha lah gitu kalau bahasa kitanya. Ya, Dindin bapaknya Ukasha. Nah, kalaupun mungkin di sini boleh tuh ada Pak Agus, Pak Huru, silakan boleh lah. Pak Bambang, Pak Dimas, kalau Ustadz Syam kan sudah jelas ya Abu Abdurrahman atau Abu Syamil, nama kunyah beliau banyak. Ini banyak, Ustaz. Ngiri. Nama banyak beliau. Abu Abdurrahman, Abu Syamil, ada banyak nama panggilan beliau kunyah beliau. Ya, ada Pak Teguh siapa silakan mulai diadaptasi itu boleh nama panggilan boleh diawali oleh kata Abu atau Ibnu boleh ya. Ibnu siapa silakan. Abu siapa. Ya, boleh pakai panggilannya dari nama sahabat misalnya, ya, dan atau pakai nama yang Allah cintai. Nama yang paling Allah cintai itu siapa? Ya, nama yang Abdullah. paling Allah cintai itu Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Boleh tuh punya kunyah Abu Abdillah, ya, Abu Abdurrahman gitu ya. Ya, silakan mulai dinormalisasi. Mulai dinormalisasi silakan punya nama panggilan. Kalau perempuan ya, kalau laki-laki kan tadi Abu ya, kalau perempuan berarti Ummu. Ah, gitu. Ummu siapa disebutkan ya, atau Ammah boleh ya. Ammah tuh siapa disebutkan. Itu ya. Tinggal dicocokkan. Kalau seperti halnya ibu Aisyah radhiyallahu anha, beliau punya panggilannya siapa? Ummu Abdillah, Ummu Abdillah. Ya, jadi kunyah itu untuk laki-laki dan perempuan. Kembali ke teks ini ya Aba Zaid, wahai Abu Zaid. Ya, Nabi memanggil dengan panggilan dan gelaran yang memang disukai oleh beliau. Ya, sahabat ya apa Amr bin Akhtab Al-Ansari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, udnu mendekat ke sini, udnu minni, dekat ke sini, ya mendekat ke eh, beliau karena beliau mungkin ada sesuatu yang minta ditolong bapak minta bantuan. Nabi SAW meminta bantuan kepada sahabatnya ini, famsah dohri, usap punggungku, tolong usap punggungku, tolong usap punggungku. Ya, dan beliau pun Abu Zaid, ya sahabat Abu Zaid ini langsung menuruti apa yang diperintahkan Nabi SAW. Beliau mendekat ke Nabi SAW dan mengusap punggung beliau alaihi salatu wassalam. Lalu kata beliau, famasahtu dhahrahu, saya pun mengusap punggung beliau. Saya pun mengusap punggung beliau, fawaqa'at asabi'i alal khatam, ya alal khatam. Jadi kata beliau, karena mengusap punggung, ya beliau mengusap punggung Nabi SAW, maka jari jemariku ya menyentuh khotam, menyentuh apa tadi stempel kenabian yang ada di punggung beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Lalu ketika ditanya oleh sahabat yang menanya atau oleh tabiin yang menanyakan kepada beliau, wa mal khotam? Apa ini khotam itu? Stempel kenabian itu apa sih? Bentuknya seperti apa? Tolong deskripsikan, nah kurang lebih begitu. Lalu Abu Zaid radhiyallahu anhu mengatakan sya'arat mujtami'at. Ya, yang dimaksud dengan khotam nubuwah karena beliau tidak melihat ya, beliau hanya sebatas mengandalkan apa? Indera peraba beliau.
kulit tangan beliau. Jadi beliau tidak melihat, hanya meraba saja jarinya ternyata menyentuh apa? Menyentuh khotam. Jadi tentu berbeda deskripsi yang beliau sampaikan karena beliau sebatas mengusap, berbeda dengan orang yang melihat. Kata sahabat Abu Zaid mengatakan sya'arat mujtami'at. Khatam nubuwah itu adalah kumpulan dari bulu-bulu halus gitu ya. Kumpulan dari bulu-bulu halus. Jadi sekali lagi ini adalah deskripsi yang beliau sampaikan berdasarkan apa? Indra peraba beliau radhiyallahu anhu gitu ya. Jadi stempel kenabian dalam penjelasan atau deskripsi beliau adalah seperti kumpulan bulu-bulu halus di pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau digabungkan dengan redaksi sebelumnya, ini bukan hal yang apa bertolak belakang ya, menyelisih riwayat yang sebelumnya bukan. Justru ini melengkapi deskripsi riwayat yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan disebutkan seperti daging tumbuh ya, sebesar ukuran telur. Nah, ditambah disempurnakan dari riwayat ini ternyata daging tumbuh yang dimaksud di sananya ditumbuhi adalah apa? Oleh bulu-bulu halus di sekitar daging yang tumbuh tersebut. Gitu. Jadi bukan hanya sebatas kulit bersih begitu, ternyata ada bulu-bulu halus di stempel kenabian tersebut yang ketika diusap itu dirasa disentuh oleh sahabat Abu Zaid itu seperti itu. Gitu ya. Jadi saling melengkapi intinya riwayat ini. Begitu, hadirin jamaah sekalian yang seguni muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat dalam riwayat yang lain, kita lengkapi ya dalam riwayat yang lain. Misal dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya disebutkan bahwasannya eh, apa Abu Zaid Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu ini beliau berkata, bukan hanya sebatas mendekatlah kepadaku. Kalau dalam redaksi ini kan disebutkan udunu, ya kata Nabi SAW bersabda, udunu minni, mendekat kepadaku, ya. Famsah dhahri, usap punggungku. Dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan. Tambahannya apa? Di mana Nabi SAW ketika sahabatnya itu mendekat, ketika Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari ini mendekat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepala sahabatnya ini dan juga mengusap janggut sahabatnya ini. Jadi rambut kepalanya diusap, terus janggutnya juga diusap oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu hal yang kalau di eh, kebiasaan bangsa Arab bukan suatu hal yang apa tercela ya, mengusap kepala, mengusap janggut sahabat, mengusap janggut orang yang eh, orang lain, orang yang dihormati itu bukan suatu hal yang apa tuh namanya, bukan suatu hal yang kebiasaan yang dihindari ya, bukan. Mungkin kalau di sebagian kita di Indonesia khususnya ya, mengusap kepala orang tuh, apalagi orangnya sudah dewasa, sudah tua, itu kayaknya ada kesan apa, Pak? Ya, kesannya merendahkan ya, keplak-keplak, apalagi dikeplak-keplak gitu. Tapi kalau di di kalangan ini sebagai mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah tahu ya, di kalangan bangsa Arab mengusap kepala orang itu bukan suatu hal yang apa tuh namanya, bukan suatu hal yang tabu ya. Yang tabu tuh yang tabu yang harus dihindari di bangsa Arab itu apa? Mukul apa? Mohon maaf, mukul bokong ya. Ya, mukul bokong itu waduh. Kalau mau mengusap kepala, ya memang itu sebuah kebiasaan. Kalau udah mukul mukul bokong ya, mukul bokong teman gitu, pukul itu udah alamat ngajak perang. Ngajak perang itu alamat ngajak perang, ngajak ribut tuh mukul bokong. Bukan mungkin di kita kayak ngeplak kepala ya. Di kita ngeplak kepala ngajak berantem ya. Kalau di orang sana di kebiasaan di bangsa Arab ngeplak kepala biasa, tapi kalau ngeplak bokong wah itu berarti ngajak ribut, ngajak berantem. Begitu. Ya, itu namanya beberapa. Ya, masing-masing daerah tentu ada apa hal yang kebiasaan masing-masingnya. Nah, di sini pun Nabi SAW mengusap kepala teman sahabatnya ini itu Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu anhu, diusap dalam riwayat Imam Ahmad sebutkan. Dan juga janggut beliau pun diusap. Kemudian bukan hanya sebatas diusap, namun didoakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, ya Allah, baguskanlah ia dan kekalkanlah keindahannya. Ya, karena memang janggutnya lebat, rambutnya bagus, maka Nabi SAW mendoakan itu, ya Allah, baguskanlah ia dan kekalkanlah ia. Gitu. Jadi salah satu adab ya, di mana kita jangan segan mendoakan orang, dan juga termasuk di antara obat dari hasad. Hasad itu apa, Pak? Hasad itu apa sih, Pak? Hasad.
Hasad apa? Apa yang dimaksud dengan hasad? Silakan Bapak Ibu jawab. Ayo hasad apa Bapak Ibu? Ya, Perasaan iri, dengki. iri dengki barakallahu fiik. Ya, Allah meminta kita untuk berlindung kepada Allah min syarri hasidin idza hasad. Allah mau nyuruh kita berlindung dari sikap hasad itu. Karena itu penyakit yang sangat berbahaya. Apabila terjangkit dalam hati seseorang hasad, itu bisa membakar amalannya seperti kayu bakar yang dibakar api. Hangus. Hasad itu berbahaya. Dan ternyata obat hasad apa, Pak? Obat hasad apa, Pak? Ketika kita iri dengan seseorang, apa obatnya? Doakan orang tersebut. Nah, itu obat hasad. Ya, doakan orang tersebut. Ada seseorang yang iri dengan orang lain. Kan hasad itu kan bahasa sederhananya, Pak. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah kan gitu ya. Deskripsi sederhananya gitu. Susah lihat orang senang, orang naik jabatan nyesek. Orang punya apa hartanya nambah, mobilnya ganti baru, wah asmanya kumat. Wah itu. Ya. Susah lihat orang senang, tapi senang kalau lihat orang susah. Ya, rivalnya jatuh, wah bersyukur, berteriak, berselebrasi ya. Nah gitu. Susah lihat orang senang. Itu hasad gitu. Nah, obat hasad itu jangan dibiarkan karena hasad itu bisa membakar amalan kita. Seperti tadi kayu bakar bakar pas sama api, hangus tuh amalan kita. Waduh, bahaya, ngeri. Maka obati hasad itu segera, hancurkan hasad dengan cara apa? Doakan orang yang dihasadi itu. Doakan orang yang dihasadi itu. Ya. Loh, nanti semakin ini dong, semakin bertumbuh, semakin maju. Ya, doakan aja. Ya, teman kita naik jabatan, jangan dihasadi. Ya Allah, berkahi jabatannya. Ya Allah, tingkatkan derajatnya. Wah, gitu. Itu obat hasad, Pak. Doakan ya, doakan. Ya. Ya Allah, berkahi rizkinya. Ya Allah, luaskan rizkinya. Ya Allah, naikkan jabatannya. Ya Allah, naikkan kedudukannya. Lalu ditutup dengan apa? Dan berikan kepada saya yang lebih daripada itu. Wah, itu. Ya, supaya mengobati hati kita. Tapi intinya doakan. Intinya doakan. Batasan itu doakan. Nah, bisa menyontohkan kepada kita, mengajarkan ketika melihat ada sahabatnya yang bagus rambutnya, fisiknya bagus, janggutnya bagus. Beliau doakan dengan doa seperti itu tadi. Ya Allah, ya kata Nabi SAW, ya Allah baguskanlah ia dan kekalkanlah keindahannya. Bukan justru malah diirii, diirii lagi tuh. Bukan justru malah dihasadi, bukan, tapi doakan. Nabi mencontohkan kita. Ada teman dan saudara kita kendaraannya ganti baru, motornya, mobilnya baru. Jangan dihasadi, justru kita doakan, ya Allah, perbaguslah kendaraannya, ya Allah, kekalkanlah keindahannya. Wah, gitu. Dan berikan kepada saya yang lebih daripada itu. Ya, obati dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan justru dihasadi. Nabi mengajarkan kita seperti itu. Doakan, doakan. Ya Allah baguskanlah ia, ya Allah kekalkanlah ia. Rasul SAW mendoakan dengan doa yang penuh keberkahan. Dan tahu hasilnya Bapak Ibu sekalian yang suka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sahabat Abu Zaid Amr al-Ansari radhiyallahu anhu mencapai usia lebih dari 100 tahun. Usianya panjang. Ya, salah satu dari buah doa Nabi SAW. Ya Allah baguskanlah ia dan Allah kekal, ya Allah kekalkanlah keindahan. Panjang usianya, Pak. Lebih dari 100 tahun. Dan menariknya, walaupun panjang usianya lebih dari 100 tahun, rambutnya, janggutnya tidak berubah keindahannya, nggak berubah. Kalaupun ada, cuman bisa dihitung lah, nggak banyak tuannya, ya, nggak banyak. Itu. Ini doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berubah, namun ubahnya sedikit. Ya, wajahnya masih tetap awet muda, berseri-seri, gitu ya. Sama sekali tidak memperlihatkan kerentaan. Nah, ya, kerutan-kerutan di wajahnya dan seterusnya itu
Nggak ada sama sekali. Senantiasa memancarkan pesona dan keindahan. Ya, sejalan dengan doa Nabi tadi. Nabi mendoakan apa? Baguskanlah ia dan kekalkanlah keindahannya. Terus sampai beliau lanjut usia 200 tahun sekian, sampai wafatnya fisiknya masih bagus. Fisiknya masih bagus. Gitu ya. Dan ini adalah sekali lagi doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau Pak didoain Nabi Pak? Mau nggak Pak didoain Nabi? Sahabat tadi tuh awet muda tuh, mau nggak doain Nabi Pak? Mau nggak nih? Ini pertanyaan serius nih, saya serius. Nggak main-main nih. Mau nggak didoain Nabi Pak? Mau, Ustadz. Oh, Alhamdulillah. Gitu dong, Pak. Mau doakan Nabi Pak, Bapak Ibu? Oh ya. Mau. Oh, Alhamdulillah. Gitu dong, semangat. Mau, gitu ya. Saya pernah cerita Pak ya. Ini pengalaman saya sejati nih Pak. Ini pengalaman saya ini awal saya jadi ketika saya dulu ngajar ngajar SD kelas berapa? Ya sekitar 20 tahunan yang lalu lah saya ngajar tuh awal. Salah satu SD di Cilengsi sini. Saya ngajar kelas 2 SD. Nah, 2 SD lah. Ngajar agama ya sesuai dengan apa basic saya. Saya ngajar kelas 2 waktu itu bahas tentang rukun iman. Iman bahasannya tentang iman kepada hari akhir. Bahas nyinggunglah tentang surga dan neraka. Biasalah ngasih motivasi ya, surga, surga. Di sesi pertanyaan ada pertanyaan. Di sesi terakhir saya bertanya pada anak-anak setelah saya deskripsikan surga seperti apa. Saya tanya, pada ingin masuk surga? Oh, ingin po. Angkat tangan semua tuh. Saya masuk surga, saya po. Semua angkat tangan. Ada 30-an siswa tuh. Yang menariknya di depan saya persis ada anak yang duduk nggak bergeming, dia duduknya begini saja, nggak ngangkat tangan sama sekali. Yang lain pada risuk, pada apa ya, namanya Rio anak kelas 2 SD ya. Oh saya pak ingin masuk surga saya. Dia duduk tegak begini, nggak goyang sama sekali. Ya, saya menarik dong ini anak kenapa nih? Apa nggak ngerti penjelasan saya sehingga dia nggak menjawab? Saya tanya persis di depan saya tanya, kenapa nggak angkat tangan nak? Nggak mau masuk surga? Dia dengan tegas menjawab, saya nggak masuk surga. Wih, kenapa? Ibu saya nyuruh saya masuk tentara, Pak. Ibu saya nyuruh saya masuk tentara, katanya begitu. Jadi saya nggak mau masuk surga. Namanya anak-anak ya. Aduh, mungkin kalau anaknya masih ingat kisah ini. Mungkin sekarang udah lulus kuliah mungkin anaknya kali ya. Udah lulus kuliah kayaknya. Nah itu. Jadi tentara Nah ya. ini kenapa Pak? Jadi Oh tentara nggak gitu. tahu tuh. Udah putus informasi apa jadi tentara apa anaknya kemana ya? Tapi dia jawabannya gitu. Nggak masuk Mayor, surga. Mayor Teddy. Tapi yang jelas sih bukan, Pak. Karena namanya bukan Teddy. Namanya siapa ya? Akbar kalau nggak salah namanya Akbar. Kalau seingat saya namanya Akbar. Akbar siapa gitu. Mayor Teddy Akbar. Betul. Nah, gitu. Kurang lebih jawabannya. Ya. Nah, tadi saya bertanya nih, mau nggak didoakan sama Nabi, Pak? Mau. Mau ya. Ternyata kita bisa loh masuk ke doa Nabi SAW. Nabi SAW mendoakan dalam banyak riwayat ya. Ada doa-doa yang Nabi SAW doakan untuk kita. Satu di antaranya nih yang mungkin insya Allah sesuai dengan kita nih ya. Di mana Nabi SAW berdoa gini, Pak. Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa balaghaha. Saya ulangi. Naddarallahu mra'an. Doa Nabi SAW. Sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa balaghaha. Dalam redaksi yang lain disebutkan naddarallahu mra'an sami'a maqalati fa hafidhaha fa'addaha kama sami'aha. Kata Nabi SAW, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. Semoga Allah menerangkan, mencerahkan, ya, mencahayakan wajah seseorang, mencerahkan. Ya.
Siapa orang yang Nabi doakan semoga wajahnya cerah, terpancar cahaya di wajahnya, ya? Siapa yang didoakan oleh Nabi SAW? Yaitu orang yang sami'a maqalati, yang mendengar ucapanku, mendengar sabdaku, mendengar hadis Nabi SAW. Ya, orang yang mendengar hadis Nabi SAW, sabda beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian apa yang dilakukan setelah mendengar? Fawa'aha, difahami dengan baik. Maksudnya apa difahami? Wahafidhoha, dihafalkan oleh dia. Wabalaghoha, lalu ia sampaikan kepada orang lain. Tidak disimpan di dirinya ilmu tersebut, tapi diberikan kepada orang lain. Ya. Dalam redaksi yang lain disebutkan apa? Semoga Allah memancarkan cahaya kepada wajah seseorang yang sami'a maqalati, mendengar ucapanku, mendengar sabdaku, fahafidhoha, lalu ia hafalkan tuh. Sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan kepada Nabi ketika mendengar Nabinya bersabda, ia hafalkan. Sahabat itu Pak, para sahabat saking cintanya sama Nabi SAW, apa yang beliau sabdakan, diingat, didengar. Salah satu yang menarik tuh diantaranya ada seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud mengatakan begini, ya, telah berwasiat kepadaku kekasihku, yaitu Rasulullah SAW, bitis'in, dengan 9 perkara. Waduh. Padahal Nabi bersabda cuma sekali, nggak diulang-ulang, Pak. Berpesan 9, 9-9-nya tuh. Ya, kalau kita kan di kelas kadang diulang-ulang, gitu ya. Di sini pun diulang-ulang, gitu ya. Diulang. Nabi kalau berpesan ya udah sekali aja. Kata sahabat tersebut, telah berwasiat kepadaku, berpesan kepadaku Nabi SAW dengan 9 pesan. Beliau uraikan satu-satu, pesan pertama, kedua, ketiga, sampai ke 9-9-nya. Sekali dengar dihafal karena bentuk pengagungan dan kecintaan beliau kepada Nabi-Nya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai bentuk cinta dan penghormatan kepada Nabi, ketika mendengar sabda Nabi, diusahakan untuk apa? Dihafal dengan baik. Sami'a maqalati, siapa yang mendengarku, fahafidha, lalu dihafalkan olehnya. Fa'addaha, setelah dihafalkan apa? Dilaksanakan, diamalkan. Kemudian apa? Kama sami'a, sebagaimana ia mendengarnya. Nabi bersabda demikian, kita hafalkan, kita amalkan. Dalam redaksi ini disebutkan apa? Disampaikan, selain dihafalkan, diamalkan, disampaikan kepada yang lain. Boleh jadi mungkin ke keluarga kita, maka sering saya sampaikan di majelis itu ya, kalau di pengajian itu nih, yang hadir bapak-bapak nih, nanti sampai ke rumah, sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak ilmu yang sudah didapat di masjid, sebagai bentuk upaya ini. Mendengar, dihafalkan, difahami, sampaikan. Sampaikan ya, kita jangan gambaran kita, orientasi kita yang namanya dakwah, wah berarti harus kok halayak rame, jangan. Orientasi kita jangan terlalu jauh. Yang terdekat dengan kita aja, keluarga kita, istri kita, anak kita, sampaikan. Sebagaimana yang ia simak dan ia dengar. Nah, yuk. Ya, sekarang sudah termotivasi insya Allah ya. Nah, sekarang sudah dapat ilmu di antaranya. Nih ada majelis kita, Alhamdulillah. Semoga Allah menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua, dan semoga Allah membalas segala bentuk kebaikan ya dari guru-guru kita yang mengajar di sini. Al Ustadz Syam, Alhamdulillah, hafizahullah. Kemudian di sini ada pengurus Berkah Mulia Indonesia. Semoga ini jadi amal jariah ya. Jadi ladang amal jariah selama Berkah Mulia ini masih eksis, walaupun mungkin pengurusnya, foundernya mungkin sudah tidak ada lagi di muka bumi. Selama ini eksis, insya Allah menjadi ladang amal jariah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma. Nah, itu. Nah, ini sudah luar biasa. Jazakumullahu khair. Semoga membalas kebaikan mereka semuanya, para guru-guru kita, para founder dari Berkah Mulia Indonesia yang menginisiasi ke hadirin. Dan ini, nah, ketika kita hadir di sini, alhamdulillah, mendengar sabda Nabi SAW, coba difahami dengan baik, simak pendengaran guru kita, siap penjelasan guru kita, lalu kita hafalkan, kita sampaikan. Dan kita sama-sama berupaya untuk mengamalkan. Walaupun misalnya belum bisa diamalkan semuanya, karena misal babnya berbeda nih ya. Babnya apa? Misalnya tentang
jihad atau babnya tentang apa, minimal kita sampai ke kita pahami, kita hafalkan, kita sampaikan. Gitu ya. Walaupun mungkin belum semuanya bisa kita amalkan, tapi eh, kita pahami dengan baik sembari semaksimal mungkin kita upayakan untuk menegakkan itu, ya, mengamalkan itu. Baik. Sudah jam berapa? Lebih 3 menit, masih ada waktu ya? 7 menit lagi. Kita lanjutkan ya. Ya Aba Zaid. Dalam riwayat tadi Imam Ahmad dia disebutkan bahwasannya eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan sahabatnya ini, dan ternyata berkah dari doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkah dari doa beliau alaihi wasallam, di mana sahabat Abu Zaid ini ya mendapatkan apa, walaupun usianya sudah apa tuh namanya, sudah lanjut bahkan sampai 100 sekian tahun, namun nampak tetap tegar, segar, berseri-seri gitu ya, dan seterusnya. Dan sebagaimana yang tadi disebutkan, Nabi pun mendoakan kita, ya, di mana Nabi bersabda, semoga Allah membuat seseorang yang mendengar perkataanku itu tampak segar, berseri-seri gitu ya, tadi nadharallahu, semoga Allah mencerahkan gitu ya, menyegarkan, ya, membuat bercahaya, bersinar wajah seseorang yang tadi mendengar sabda beliau, dan seterusnya gitu ya. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang punya perhatian, ya, dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian kita berusaha menghafalkan dan mengamalkan dan menyampaikannya. Amin. Amin, Allahumma amin. amin. Karena berhubung hadis berikutnya, hadis ke-21 ini panjang, panjang banget. Ini kisahnya, ini sebetulnya hadisnya udah disingkat ini ya. Hadis yang ke-21 tuh udah disingkat. Kisah panjangnya inilah kisah yang luar biasa, sangat panjang ya. Hadis tentang siapa? Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Kisah Salman Al-Farisi masuk Islam itu perjalanan yang sangat panjang, Bang. Maka hadisnya itu panjang. Beliau melewati fase hidup yang dari generasi ke generasi ya. Perjalanan beliau untuk bisa bertemu dengan Nabi, perjuangan beliau, bukan perjalanan, tapi perjuangan beliau untuk bisa bertemu dengan Nabi SAW luar biasa, sampai beliau rela, sampai beliau untuk menjadi budak ya, yang diperjualbelikan, padahal orang merdeka, padahal orang merdekanya, karena sebatas ingin bertemu dengan siapa? Nabi SAW. Ya, sampai akhirnya beliau berusaha bisa sampai ke Madinah, ingin bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisahnya sangat panjang, Pak. Nanti insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ini penggalan sebetulnya, penggalan dari kisah, karena memang sahabat Salman itu sahabat yang melalui perjalanan fase yang panjang. Usianya, ada yang tahu Pak, usia Salman Faris itu berapa tahun? Memang tidak ada angka pasti ya, tidak ada angka pasti, namun kisaran. Ada yang tahu, sahabat Salman itu tahu? Kisaran beliau usianya adalah sekitar 250 tahunan, Pak, sahabat Salman itu. Beliau melewati beberapa fase hidup panjang, ya, sampai akhirnya bertemu dan menutup hidupnya, akhir hayatnya bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu kan sudah dikabarkan oleh nabi-nabi sebelumnya bahwasanya akan muncul, akan datang diutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di hadis yang ke-21 tentang kisahnya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa ardhah, di kesempatan yang akan datang insya Allah. Semoga memberikan kemudahan kepada kita semua. Baik, sampai di sini yang bisa saya paparkan, yang bisa sampaikan di kesempatan di malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Hulu. Terima kasih Pak Ustadz atas uraian dan paparannya. Banyak hal yang bisa kita jadikan masukan dan teladan buat kita terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz dan apa yang dipancarkan oleh Nabi besar kita.
Baik, untuk mempersingkat waktu, sesi pertama kami buka untuk acara tanya jawab 3 orang penanya kepada Ikhwan Akhwat yang akan bertanya bisa melalui chat dan atau bisa langsung. Monggo, Pak Rendra mungkin bisa memulai. Pak Rendra Abu Abu siapa ya kita panggil ya? Atau Pak Agus Sidik, Mas Dimas, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau saya yes. Nice. Monggo, Tidak, lanjut silakan Mas lanjut. Dimas. Kita lanjut. Ah, ini karena belum ada yang bertanya, izin saya bertanya, Oh ya, Ustadz Dindin, ya untuk bisa silakan Pak. memancing teman-teman terkait dengan tadi yang Ustadz sampaikan, khususnya untuk contoh bahwa Nabi menyukai memanggil sahabat dengan nama yang disenangi, gitu. Nah, ada kalanya kalau terkait dengan budaya kita, Ustadz, ada beberapa yang mungkin kita tidak memahami apakah kalau kita menyebutkan nama sahabat kita yang mungkin karena apa ya terbiasa oleh eh, nama panggilan yang mungkin kita tidak tahu apakah kira-kira sahabat kita tuh senang atau tidak. Misalnya di sini kebetulan nggak ada sahabat kita Pak Yudi. Pak Yudi itu kalau dari sejak kecil itu kita memanggilnya Peyek gitu ya, Mas Peyek itu. Kalau secara umum Peyek kan renyah, tetapi eh, Enak, ada unsur, enak, gurih. ada simboliknya Peyek itu tipis. Nah itu mungkin kita nggak tidak tahu kira-kira Pak Yudi itu suka atau tidak kita panggil Peyek. Nah, apabila kita memanggil nama seperti itu bagaimana Ustadz? Menurut pandangan eh, meskipun itu bukan nama Iya, iya, sebenarnya gitu. Terima kasih iya, iya. Ustadz. Baik. Ya, kayaknya setiap kita melewati fase itu dari jauh. Ya, melewati fase di mana kita kadang menggelari atau memanggil teman kita dengan gelaran yang boleh jadi mungkin identik ya. Ada di sekolah juga yang bertanya begitu, anak siswa, Pak, kalau saya manggil nama teman saya Caplang boleh nggak Pak? Karena telinganya katanya lebar, panggil Caplang ya. Itu artinya seperti itu. Dan apakah hukumnya? Ya jelas tidak boleh ya. Sekarang kita sudah tahu ya. Kita sekarang sudah tahu. Kalau yang lalu ya sudah berlalu lah ya. Dulu mau ya dulu ya. PY ya PY dulu lah ya. Sekarang udah PY-nya ganti udang ya. Udah PY udang di Padang. Di rumah makan Padang tuh enak tuh gurih. Kalau enggak ya PY kacang ya. Cukuplah disematkan nama itu ke nama makanan saja. Ya. Kalau sekarang sudah tahu ya Diganti hindari hal seperti itu. Diganti dengan nama kunyah saja. Abu Ihsan. Abu Ihsan. Wah, gitu namanya. Subhanallah. Kita Nah, nanti Kita mesti pertama beliau Ihsan. gitu. cari nama untuk menyebut yang lebih baik mungkin Ustadz ya nanti kita Betul, itu perlu betul. dideklarasikan atau tidak Ustadz? Oh ya, ya TTA aja Pak ya. Ah, Lingkungan Bapak lah, teman-teman ah. nggak semua harus diinformasikan di yang biasa memanggil teman-teman aja yang di circle Bapak lah gitu. Nah, kita sampaikan nih panggil. Atau kalau Bapak masih punya grupnya, ada grup Pak? Grup WhatsApp-nya? Ada Ustadz, ada Nah, Ustadz. itu Mungkin konfirmasi aja ke beliau, ke Pak Yudi. Pak Yudi, kira-kira kalau sekarang panggilannya apa nih yang ingin dipanggil? Nah, di-declare bolehlah di situ. Sekarang di grup kita panggil Pak Yudi, jangan lagi panggilnya gelaran yang dulu PY. Nah, sekarang ganti dengan siapa nih? Abu Ihsan pengennya ya udah Abu Ihsan. Tapi sebagian Begitu. makanya bukan Pak Ustadz, Pak Apa? Lurah.
Pak Oh, Lurah. Pak Lurah masih mending ya iya. daripada Pak Yai. Ada juga temannya Pak Hur itu yang dipanggil tuh bendol malah parah tuh. Bendol atau Hmm, jendol ya? Jendol. iya, Ya itu. mungkin karena besar ini kepalanya, Eh, Ustaz. Ya itu sekarang hindari aja yang seperti itu gelaran-gelaran. Karena saya sudah tahu hukumnya, hindari. Hindari, ganti dengan gelaran-gelaran atau nama-nama atau julukan yang memang disukai oleh orang tersebut. Disukai dan namanya yang baik lah ya. Nama-nama yang baik. Kalau memang kunyah ya kunyah juga namanya yang bagus-bagus. Ya Abu Ihsan tadi bagus tuh. Ihsan artinya kebaikan ya. Wah itu bapaknya kebaikan kan keren tuh. Hmm. Bapaknya kebaikan. Nama yang bagus-bagus. Kunyahnya hindari nama-nama yang apa ya yang buruk ya. Kunyahnya walaupun kunyah dinamai dengan Abu tapi ya di diidofahkan dengan gelaran buruk ya jangan juga. Abu Peyek ya jangan. Ya, ya jangan. Gelaran-gelarannya diidofahkan dengan gelaran-gelaran yang bagus. Dengan tadi ya, misalnya nama yang Allah cintai Abdurrahman atau Abdullah jadi Abu Abdullah, Abu Abdurrahman seperti itu. Ya, atau nama yang bagus-bagus lah, yang ridho orangnya yang dipanggilnya seperti itu. Gitu Bapak kurang lebih. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Eh, Pak. Monggo selanjutnya teman-teman yang akan bertanya dipersilakan. Kayaknya padahal masih sore ini, masih masih pada waktu lebih dari 15 menit atau 20 menit. Khusyuk. Eh, Ini khusyuk ini Pak Hur. Coba ngantuk ya. itu pertanyaannya apakah ngantuk atau mungkin sudah paham semuanya. Amin. Biasanya Pak Rendra, Abu Hurairah, Abu apa yang tepat? Monggo Pak Rendra atau Pak Iwan. Sat. Pak Teguh mungkin kayaknya eh, mau bertanya sepertinya. Baik, Alhamdulillah kalau tidak ada pertanyaan berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ini ada informasi Pak eh, Iwan sakit ya. Iya. Syafahullah, Oh semoga iya. Allah menganugerahkan kepada beliau Amin amin. kesembuhan ya. Amin. Semoga Allah lekas menganugerahkan kesembuhan dan dijadikan sakitnya sebagai kafarat ya, penghapus dosa dan Amin juga amin. peninggi Amin, derajat amin. di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh iya Ustaz, Amin. Amin. beliau sakit ini warawiri Bogor Bandung. Kebetulan Oh, apa? Bude beliau itu sakit di oh, Bandung sampai hari Senin kemarin, hari Senin ya. Malah beliau meninggal gitu ya. oh, Bude ini. yang di Bandung ya, keluarga di Bandung itu. Juga Hmm. capean beliau. Ya lumayan Bandung Bogor ya. Belum ada tolnya, Bandung. Udah ada ya. Tolnya muter tapi ya. Naiknya bus Ustaz. Oh, iya sih ke Jakarta dulu ya. Naik Iya. bus biar cepat. Ya. Soalnya- Eh, Baik, sepertinya karena tidak ada yang bertanya, Ustadz, mohon arahan Baik, Pak Sam, alhamdulillah. apakah Iya. perlu eh, kita buka atau Khusus kita nggak? paksa untuk bertanya atau Cukup Mbak. Insya Allah cukup ya? cukup. Baik, mungkin Dan untuk insya Allah Ustadz bisa. untuk bulan depan itu masuk. Ya. Kita akan bahas khusus yang satu tadi tentang kisah perjalanan Salman Al Farisi insya Allah spesial Insya Allah. bulan depan insya Insya Allah. Allah. Baik, baik. Oke, baik Ustadz, Ustadz Dindin mungkin bisa Baik, menyampaikan apa arahan terakhir atau kesimpulan ataupun sekalian memimpin doa baik, untuk baik, penutup. Terima kasih Ustadz. baik, sama-sama. Baik, terima kasih banyak. Eh, Tentunya semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini bukan hanya sebatas menambah wawasan ya, bukannya sebatas menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita, namun kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan, diberikan taufik olehnya ya, agar kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan ilmunya. Jangan sampai hidayah ya, hidayatul bayan, hidayatul irsyad ya, telah sampai kepada kita lalu kita tidak menyambutnya dengan baik.
Ya, telah sampai penjelasan kepada kita dari agama ini, ya, telah sampai informasi dari agama, lalu kita tidak sambut dengan baik, maka ya akan menjadi hal yang percuma begitu saja dilewatkan. Tapi kita harus sambut dengan sebaik-baiknya. Kita bismillah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu insya Allah Allah akan menganugerahkan kepada kita hidayatut taufik berupa kemampuan, kemudahan kita untuk mengamalkannya. Gitu ya. Semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan upaya dan langkah kita, usaha kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita ilmui, dan semoga Allah Jalla wa'ala melindungi kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin dari segala hal yang mendatangkan kemadharatan baik dunia maupun di akhirat kita. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita di malam hari ini. Terima kasih banyak atas segala bentuk perhatian dan atensinya. Semoga Allah Jalla wa'ala senantiasa meridhoi setiap usaha dan upaya kita dalam menempuh jalannya. Dan semoga Allah Jalla wa'ala meridhoi hadirnya dan pertemuan kita ini di malam hari ini. Yang benar dari apa yang saya sampaikan, murni dari Allah Rabbuna Azza wa Jalla, khilaf dan salah serta kelirunya itu dari kelemahan saya pribadi dan juga dari syaitan. Saya menampun kepada Allah dan berlepas diri dari perkara tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Karena tadi sudah ditutup Ustadz Dindin, mungkin kita tutup kajian kita malam hari ini. Mohon maaf apabila dalam menyampaikan memandu teman-teman pada malam hari ini ada banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Uru, matur nuwun Pak Agus, Pak Bambang, Pak Teguh, monggo selamat istirahat. Sama izin live. Iya, matur nuwun Pak Agus.